Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sarahli sadari wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 2, kelas A, semester 6, jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sidenten Rapang. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang studi kasus mengenai Pertamina dengan mata kuliah Manajemen Strategik oleh Bapak Sapri Esos MSc. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Eka Paramita, NPM 09105804190076. Saya persilahkan kepada teman kelompok saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah, NPM 091058041911. Perkenalkan, nama saya Gusrina, NPM 09105804190080. Perkenalkan, nama saya Sahratul Aini, NPM 09105804190013. Perkenalkan, nama saya Nurul Kalbi, NPM 09105804190043. Perkenalkan, nama saya Nurul Fitri, NPM 09105804190073. Perkenalkan, nama saya Patlia Hatid, NPM 09105804190096. Perkenalkan, nama saya Nurul Fasila, NPM 091104190035. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asfar, NPM 09105804190091. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asari Burhan, NPM 09105804190094. Perkenalkan, nama saya Muhammad Suwardi, NPM 09105804190014. Baik, itulah tadi perkenalan dari kelompok 2. Selanjutnya saya persilahkan dengan hormat untuk mempresentasikan materi. Pertamina adalah perusahaan BUMN yang bergerak di bidang energi dan penyumbang dividen terbesar di Indonesia. Direktur Utama PT Pertamina atau Persero, Nike Widiawati, memiliki bisnis dari hulu sampai hilir yang terintegrasi mulai dari eksplorasi, produksi, pengelolaan, distribusi, dan pemasaran yang berdasarkan tata nilai akhlak sebagai core values. Pertamina pertama kali berdiri pada 10 Desember 1957 dengan nama PT Perusahaan Minyak Nasional atau Pertamina. Kemudian, 3 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1950, status PT Pertamina berubah menjadi Perusahaan Negara atau PN Permina. Lalu, di tanggal 20 Agustus 1968, PM Permina bergabung dengan PM Pertamin menjadi PN Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara atau Pertamina. Nah, di tahun 1971, pemerintah mengatur peran Pertamina melalui Undang-Undang Nomor 8 tahun 1971 untuk menghasilkan dan mengolah migas dan ladang-ladang minyak serta menyediakan kebutuhan bahan bakar dan gas Indonesia. Pertamina setidaknya sudah melakukan 2 kali pergantian logo sejak masih bernama PN Permina. Permina memiliki logo pertama kali bernama PN Permina pada 1961 silam. Perusahaan energi milik negara diketahui menggunakan lambang kuda laut merah kembar dengan bintang di bagian tengah dan tulisan Permina. Pada tahun yang sama, PN Permina juga memunculkan logo perusahaannya yakni bintang api berwarna merah di dalam lingkarannya berwarna putih. Pada tahun 1968, PN Permina dan PN Pertamin bergabung dan muncullah PN Pertamina dengan logo yang baru. Logo kedua Pertamina diketahui menggunakan lambang yang sama seperti saat masih jadi PN Permina, yakni kuda laut kembar berwarna merah dengan bintang di tengahnya. Tetapi ada sedikit perubahan pada penulisan nama perusahaan di logo, yang sebelumnya Permina diganti menjadi Pertamina.
Kemudian ada tambahan bingkai berbentuk simetris 4 lengkung dengan latar berwarna biru. Lambang kuda laut merah kembar ini terus dipakai Pertamina kurang lebih selama 37 tahun sebelum diganti dengan logo baru pada tahun 2005 yang kita kenal sampai sekarang. Untuk logo ketiga ini mengambil wujud 3 jajar genjang berwarna merah, hijau, dan biru yang membentuk anak panah sekaligus menyisaratkan huruf P, yakni huruf pertama dari Pertamina. Tata nilai Pertamina selaras dengan tata nilai BUMN, yaitu akhlak, dengan penjelasan sebagai berikut. Yang pertama, amanah, memegang teguh kepercayaan yang diberi. Yang kedua, kompeten, terus belajar dan kembangkan kapabilitas. Yang ketiga, harmonis, saling peduli dan menghargai perbedaan. Yang keempat, loyal, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Yang kelima, adaptif, terus bersemangat dan antusias dalam menghadapi perubahan-perubahan. Yang keenam, kolaboratif, membangun kerjasama yang sinergis. Visi dan misi Pertamina. Visi Pertamina adalah menjadi perusahaan energi nasional kelas dunia. Adapun misi Pertamina adalah menjalankan usaha minyak, gas, serta energi baru dan terbarukan secara integrasi berdasarkan prinsip-prinsip komersial yang kuat. Masalah Pertamina dalam digitalisasi SPBU. Upaya pemesangan digitalisasi Nosle pada stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU terus dilakukan oleh PT Pertamina Persero. Hanya ditargetkan selesai di bulan Juni nanti. Hanya saja program tersebut bukanlah tanpa tantangan. Sebagian besar SPBU Pertamina yang beredar di Indonesia dimiliki oleh mitra. Kondisi tersebut memungkinkan pihak mitra membangun sistem teknologi berdasarkan versi masing-masing. Alhasil, Pertamina perlu waktu untuk melakukan sinkronisasi teknologi dalam pemasangan nosle di SPBU tersebut. Selain itu, Pertamina menemui hambatan berupa sebagian perlengkapan digitalisasi nosle yang diimpor dari Cina, lantaran virus corona sedang menjangkiti negara tersebut. Perlengkapan tersebut masih tertahan dan belum bisa diangkut ke tanah air. Di sisi lain, ada juga kendala non-teknis yang dihadapi oleh Pertamina, yakni berupa keengganan sejumlah oknum pemilik SPBU untuk memasang teknologi nosle di tempatnya. Padahal keberadaan digitalisasi nosle bisa membuat pengelola SPBU mengetahui stok bahan bakar minyak di tempat penampungan yang ada di SPBU. Diharapkan pengelola SPBU tak perlu menunggu sampai stok habis dan Pertamina akan segera menyalurkan pasokan BBM baru ke tempat tersebut. Secara umum, digitalisasi nosle pada SPBU akan memperbaiki manajemen penjualan retail BBM Pertamina. Resiko transaksi tidak wajar yang dapat berujung pada pencurian atau penyelundupan BBM juga bisa diminimalisir dengan adanya teknologi tersebut. Langkah Pertamina hadapi krisis. Menurut Nike, hal pertama yang dilakukan Pertamina adalah menjamin ketersediaan energi sampai ke seluruh pelosok negeri di tengah pandemi COVID-19. Seluruh blok minyak dan gas bumi, kilang, dan kegiatan hilir tetap dioperasikan. Kedua, Pertamina tetap menjalankan proyek-proyek strategis nasional dengan tetap berkomitmen untuk menjalankan proyek strategi nasional dari hulu sampai hilir. Pertamina dapat menyerap tenaga kerja dan menggerakkan industri nasional. Ketiga, BUMN ini juga konsisten menjalankan dan memastikan program mandatori pemerintah, di antaranya program BBM satu harga, program BBM bersubsidi, serta program konversi BBM ke LPG untuk nelayan dan petani. Keempat, untuk menggerakkan perekonomian nasional, Pertamina mendukung penuh usaha mikro kecil dan menengah atau MKM agar mereka dapat tetap bertahan di masa pandemi. Kelima, Pertamina berupaya semaksimal mungkin melakukan efisiensi biaya operasional, namun tetap meningkatkan produktivitas. Keenam, BUMN ini tetap bersinergi dengan pihak lain, mengembangkan berbagai program strategis Pertamina.
Baiklah, itulah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.